Pernah kepikiran gak sih gimana caranya jaringan kita bisa tahu data mana yang boleh lewat dan mana yang harus ditolak mentah-mentah? Nah, rahasianya itu ada di sebuah aturan main digital yang super penting, Access Control List atau biasa kita sebut ACL. Kali ini kita akan bedah tuntas gimana ACL ini bekerja sebagai satpam utama yang menjaga jaringan kita tetap aman dan ngebut. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih jaringan itu perlu aturan? Terus kita kenalan sama si ACL ini, belajar bahasa khususnya yang disebut wildcard mask. Kita bandingin juga dua jenis utamanya, standard lawan extended. Dan terakhir, kita tutup dengan tips-tips terbaik yang bisa langsung Anda pakai. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama. Sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu dong masalahnya apa. Nah, inti dari semua ini itu ada di proses yang namanya packet filtering. Gampangnya, nyaring paket data. Coba bayangin deh, sebuah gedung perkantoran elit, tapi nggak ada satpam sama sekali di lobi. Siapa aja bisa nyolongong masuk. Karyawan, tamu, kurir, bahkan orang yang niatnya nggak baik. Apa yang terjadi? Pasti kacau balau kan? Nah, jaringan tanpa aturan itu persis kayak gitu. Performanya bakal anjlok dan keamanannya ya bisa dibilang nggak ada sama sekali. Disinilah ACL datang sebagai pahlawan. Tujuannya simpel, yaitu menciptakan ketertiban. Gimana caranya? Ya, dengan ningkatin performa, dengan membuang traffic yang nggak penting, terus ngasih kita kendali penuh atas alur data, dan yang paling krusial, ngasih lapisan keamanan dasar dengan cara nyaring siapa yang boleh masuk dan siapa yang boleh keluar dari jaringan kita. Jadi, yuk kita kenalan lebih resmi sama si penjaga gerbang digital ini, Access Control List. Anggap aja ACL ini adalah guest list atau daftar tamu yang dipegang erat sama satpam di pintu masuk jaringan kita. Secara teknisnya nih, ACL itu sebenarnya cuma daftar perintah yang kita kasih ke router. Tiap baris di daftar itu namanya Access Control Entry atau ACE, dan isinya cuma dua, izinkan atau tolak, simpel kan? Nah, si router ini bakal baca daftarnya dari paling atas ke bawah satu persatu buat setiap paket data yang lewat. Prosesnya ini yang seru. Waktu ada paket data datang, router kita langsung kerja. Pertama, dia ngintip alamat IP pengirimnya. Kedua, dia mulai bandingin alamat itu sama daftar aturan dari baris nomor 1. Ketiga, begitu ketemu aturan yang cocok, jelep, dia langsung lakuin perintahnya, izinkan atau tolak. Dan prosesnya berhenti di situ. Dia nggak bakal baca sisa aturannya lagi. Nah, yang keempat ini bagian yang paling penting dan sering dilupakan. Terus, gimana kalau paket datanya nggak cocok sama satupun aturan yang kita tulis? Jawabannya, paket itu bakal langsung dibuang ke tong sampah digital. Kok bisa? Karena di akhir setiap ACL, ada satu aturan tak kasat mata yang bunyinya, tolak semua yang lain. Aturan yang disebut implicit deny ini adalah jaring pengaman pamungkas. Artinya, tugas kita sebenarnya bukan menolak yang jahat, tapi hanya dan eksklusif mengizinkan yang baik. Mindsetnya beda loh. Kita bisa pasang ACL ini di dua tempat. Inbound, pas paket baru mau masuk router, atau outbound, pas paket mau keluar dari router. Biasanya sih masang ACL di inbound itu jauh lebih efisien. Kenapa? Ya karena paket-paket yang nggak diinginkan itu langsung ditolak di gerbang depan sebelum router kita capek-capek mikirin mau dikirim kemana paket itu. Hemat tenaga router kan? Oke, kita udah tahu ACL itu daftar aturan. Tapi gimana cara kita nulis aturannya? Gimana caranya kita ngobrol sama router, bilang ke dia untuk cocokin satu komputer aja, atau mungkin seluruh jaringan di divisi keuangan? Nah, jawabannya ada di wildcard mask. Nah, ini dia bagian yang sering bikin orang pusing. Wildcard mask itu kelihatannya milik banget sama subnet mask, tapi logikanya kebalik 180 derajat. Kalau di subnet mask, angka biner 1 itu artinya bagian ini penting, harus sama. Nah, di wildcard mask justru biner 0, yang artinya bagian ini harus cocok persis. Dan biner 1 artinya bagian ini bebas, aku nggak peduli. Jadi kuncinya di wildcard mask fokus ke angka 0-nya. Biar lebih jelas, kita lihat contohnya. Mau nyocokin satu komputer spesifik? Pakai 0.0.0.0. Ini artinya semua angka di alamat IP-nya harus sama persis, nggak boleh ada yang beda sedikit pun. Sekarang gimana kalau kita mau nyocokin semua komputer di satu subnet? Misalnya dari 192.168.1.0 sampai 192.168.1.255. Kita pakai wildcard 0.0.0.255. Ini kayak kita bilang ke router,
3 angka pertamanya harus 192.168.1 ya, tapi angka terakhirnya bebas, terserah. Untungnya, biar hidup kita lebih mudah, ada 2 kata kunci ajaib. Daripada capek-capek ngetik 0.0.0.0 buat satu host, kita bisa langsung pakai kata kunci host. Dan untuk wildcard mask 255.255.255.255 yang artinya abaikan semua atau cocokkan dengan alamat IP manapun, kita bisa pakai kata kunci any, simple dan praktis. Oke, sekarang kita masuk ke duel utamanya. Nggak semua ACL itu sama. Ada 2 tipe utama, standard dan extended. Anggap aja gini, standard ACL itu kayak palu, alat yang simple, kuat, dan efektif buat tugas-tugas dasar. Sementara extended ACL itu lebih kayak pisau bedah, super presisi, detail, dan buat tugas-tugas spesifik. Bedanya jauh banget. Standar ACL itu dasarnya cuma nanya satu hal. Kamu datang dari mana? Udah, itu aja. Karena dia cuma bisa lihat alamat sumber, kita harus pasang dia sedekat mungkin sama tujuan. Biar apa? Biar nggak salah blokir. Sebaliknya, extended ACL itu kayak detektif. Pertanyaannya lengkap. Kamu dari mana, mau kemana, dan mau ngapain di sana? Karena dia spesifik banget, kita bisa pasang dia di dekat sumber. Tujuannya, biar traffic aneh-aneh bisa langsung dibuang dari awal. Kalau pakai istilah model OSI, jadi lebih kebayang. Standard ACL itu mainnya di layer 3, cuma lihat alamat IP aja. Tapi extended ACL itu bisa naik sampai ke layer 4, lapisan transport. Jadi dia bisa ngintip lebih dalam dan lihat nomor port. Kemampuan ini yang bikin dia sakti. Dia bisa bilang, izinkan akses web port 80 dari server A, tapi tolak semua upaya transfer file port 21 dari server A yang sama. Nah, ini baru namanya kendali penuh. Tahu cara kerja ACL itu satu hal, tapi nerapinnya dengan benar dan aman, itu cerita lain. Di bagian terakhir ini, kita bakal bahas beberapa panduan penting, biar kita nggak malah bikin masalah baru pas konfigurasi ACL. Ada 4 aturan emas yang wajib diingat. Pertama, jangan ngarang aturan. Semua ACL harus berdasarkan kebijakan keamanan perusahaan. Kedua, jangan pernah ngetik ACL langsung di router. Tulis dulu di notepad atau editor teks lain, biar bisa dicek ulang. Ketiga, kasih catatan di setiap baris pakai perintah remark. Ini hadiah buat diri Anda sendiri di masa depan, percaya deh. Dan yang paling penting, selalu uji coba dulu di lingkuran lab. 1 baris ACL yang salah bisa bikin 1 server penting mati total. Jangan pernah ambil risiko itu. Jadi kesimpulan utamanya apa? Gini, menguasai akses control list itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan buat siapapun yang ngurusin jaringan. ACL itu fondasi, bukan cuma hiasan. Tanpa fondasi yang kuat, performa dan keamanan jaringan kita bakal rapuh dan gampang amruk. Nah, sebagai penutup, sekarang giliran Anda. Setelah paham kekuatan standard ACL dan presisi extended ACL, coba pikirin deh 1 aturan spesifik apa yang bakal Anda buat pertama kali buat ngamanin jaringan Anda. Mungkin server paling kritis atau layanan yang paling sering diakses? Jawabannya ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menyimak.